Halo, masih dengan saya Evet Karistian. Di set video ini kita akan belajar bersama tentang competitive programming. Materi kali ini tentang minimum spanning tree. Kita akan bahas bersama bagaimana kita solve problem minimum spanning tree menggunakan algoritma prim. Algoritma prim ini sendiri ditemukan oleh Robert Prim di tahun 1957. Udah cukup lama ya. Nah, daripada kita bahas teorinya detail satu persatu, lebih baik kita simulasi aja. Kita punya graf di sini. Bisa diperhatikan ada beberapa vertex di sini dan ada cukup banyak edge di sini. Lalu gimana caranya kita menggunakan algoritma prim? Nah, algoritma prim akan dimulai dengan satu buah node. Di sini kita pilih node 0 dulu, pertama. Tiap kali kita memilih satu buah node, kita akan lakukan cek ke adjacency list-nya atau neighbor-nya. Kita punya dua neighbor nih dengan edge dengan weight 2 dan juga yang weight-nya 5. Ini ada yang 2 dan 5. Menghubungkan 0, 7 dengan yang bobotnya 5 menghubungkan 0 dengan 1. Oke. Dengan dua opsi ini, di algoritma prim kita akan pilih yang sekecil mungkin bobotnya. Pada case ini berarti kita akan pilih yang weight-nya 2, yaitu menghubungkan 0 dengan 7. Oke, setelah kita hubungkan 0 dengan 7, berarti kita sekarang menambahkan vertex baru, yaitu vertex dengan ID 7. Ketika kita tambahkan, berarti kita juga akan memiliki opsi baru, yaitu edge dengan bobot 5 yang menghubungkan antara 7 dengan 5 atau 5 dengan 7. Oke, ini kita punya edge baru. Selanjutnya kita akan pilih salah satu, karena kedua weight-nya ini nilainya sama. Kita sekarang pilih 01. Berarti 1 sudah terhubung. 1 ini memiliki ada dua neighbor baru, yaitu 1 dengan 2, bobotnya 8. 1 dengan 3, bobotnya 4. Otomatis, sekarang opsi kita ada 3. Weight-nya 4, 5, dan 8. Kita akan ambil yang weight-nya paling kecil, yaitu 4. 4 menghubungkan 1 dengan 3. Sekarang kita punya tambahan opsi, yaitu edge dengan weight 3 menghubungkan 3 dengan 4. Yang ini. Dan yang bobotnya 11 menghubungkan 3 dengan 5. Berarti jadi seperti ini tabel kita punya yang weight-nya 3, 5, 8, dan 11. Kita ambil weight-nya 3, yaitu menghubungkan 3 dengan 4. Nah, setelah 3 dan 4 terhubung, kita tambah dua opsi lagi, yaitu 24 dan 46. Bobotnya 1 dan 2. Ini tabel kita. Kita lanjut ke yang weight-nya 1, yaitu menghubungkan 2 dan 4. Ketika yang indeksnya 2 dihubungkan, berarti kita sekarang menambah opsi 2 ke 8 dengan weight 12. Ini kita tambahkan di paling bawah, karena weight-nya dia paling besar. Kita lanjut dengan weight 2, yaitu 4 dengan 6. 4 dan 6 sudah terhubung. Kita tambah satu edge baru, yaitu 6 dan 9 dengan bobot 5. Kita lanjutkan lagi, 6 dan 9 sudah terhubung. Nah, ketika kita ketemu node seperti 9 yang dia tidak punya edge baru lagi, tidak punya neighbor baru lagi, maka tidak ada edge baru yang akan ditambahkan ke dalam tabel. Kita lanjut. Yang berikutnya kita punya adalah weight-nya 5, yaitu menghubungkan 7 dengan 5. Kita hubungkan. Nah, ketika kita lihat 5 masih punya opsi lagi, yaitu dia bisa berhubungan dengan 3. Tapi edge tersebut juga sudah kita tambahkan ke dalam listnya kita. Berarti kita tidak perlu tambahkan lagi ke dalam tabel.
Nah, sekarang ke opsinya kita punya 3 edge terakhir. Ada yang weight-nya 8 paling kecil. Oke. Apakah kita akan ambil yang weight-nya 8? Kenapa tidak kita ambil? Karena 1 dan 2 sebenarnya sudah terhubung, yaitu bisa melalui 1, 3, 4, 2. Oleh karena itu 8 tidak perlu kita ambil, kita hapus dari tabel. Kita punya opsi berikutnya yang terkecil adalah 11. 11 menghubungkan 3 dengan 5. Padahal 3 dan 5 sudah terhubung, yaitu melalui 3, 1, 0, 7, 5. Karena mereka sudah terhubung, kita tidak ambil edge dengan weight 11, kita buang. Nah, opsi terakhir yang kita punya adalah edge dengan weight 12 yang bukan 2 dengan 8. Nah, 8 ini belum terhubung, berarti kita ambil edge ini menjadi seperti ini. Oke, itu simulasinya algoritma prim. Jadi kalau teman-teman perhatikan, algoritma prim ini dimulai dari satu node atau satu vertex, dan dia akan terus mengembangkan bentuk grafnya atau grafnya dari node yang awal kita mulai ke node di sekitarnya. Jadi khasnya di algoritma prim, dari proses awal sampai akhir, tree yang kita bangun, yang nantinya akan menjadi MST, Minimum Spanning Tree, itu dari awal sudah terhubung menjadi satu komponen. Dan komponen ini akan makin besar dengan kita menambahkan edge-nya. Oke, sampai di sini dulu coba dipahami bentuk algoritma prim. Kira-kira tanpa dirumuskan, teman-teman pasti bisa ya merumuskan algoritma ini sendiri. Oke, kira-kira seperti ini. Kita akan pilih sebuah vertex X. Kemudian step berikutnya, kita akan simpan semua edge yang terhubung dengan vertex X. Atau kita akan ambil adjacency list dari vertex X, dan kita tambahkan edge-nya. Simpan edge-nya ke dalam sebuah tabel. Kemudian kita akan pilih yang cost-nya paling kecil dan yang vertex-nya itu unvisited, atau dengan kata lain, vertex yang akan dihubungkan oleh edge ini itu belum saling terhubung. Kemudian kita akan ulangi prosesnya. Simpel ya. Hanya tinggal pilih vertex X, kita simpan semua edge-nya, kemudian kita pilih yang cost-nya paling kecil. Nah, pada bagian pilih yang cost-nya paling kecil, ingat kita punya sebuah struktur data yang selalu bisa memilih cost paling kecil atau cost paling besar, yang namanya adalah priority queue. Nah, di algoritma prim ini kita akan gunakan priority queue untuk membantu mendapatkan edge dengan weight yang selalu paling kecil. Nah, ketika kita sampai di bagian step nomor 2 ini, daripada kita simpan edge-nya ke dalam sebuah edge list, atau kita masukkan ke struktur data yang lain, kita bisa modelkan algoritma kita untuk menyimpan edge ini ke dalam sebuah priority queue, di mana weight-nya akan menjadi yang di bagian terdepannya. Kita akan urutkannya di dalam heap kita dengan weight-nya sebagai acuannya. Jadi setiap kali kita ngambil top-nya, kita pasti akan dapat edge dengan weight yang paling kecil. Nah, ini dia. Ketika kita menggunakan minimum spanning tree menggunakan prim, kita butuh adjacency list, karena kita akan bangun di setiap prosesnya, kita akan cari neighbor-nya siapa aja. Yang kedua, kita menggunakan priority queue. Ini untuk memudahkan mencari edge dengan bobot terkecil, di mana kita akan terus menambahkan edge-edge baru ke dalam daftar yang kita punya. Ingat ya, kalau priority queue, kelebihannya ketika kita sudah menambahkan data baru pun, kita tetap bisa
mendapatkan yang priority-nya paling tinggi. Oleh karena itu kita tidak akan gunakan vertex, tidak akan gunakan vektor atau list, dan kemudian kita sorting. Karena nanti di tiap prosesnya kita harus sorting ulang. Tiap kali kita tambahkan edge baru kita harus sorting ulang. Itu akan makan waktu lebih lama. Jadi kita akan gunakan kedua ini, adjacency list dan juga priority queue. Ini kodenya. Kita punya adjacency list dan juga kita punya visited. Visited ini untuk menyimpan apakah vertex yang kita mau yang mau kita tuju itu sudah terhubung atau sudah kita kunjungi atau belum. Seperti biasa kita punya n dan m. N ini jumlah vektor, m ini jumlah edge-nya. Oke, adjacency list, resize n, visited resize n, ini hanya resize saja. Kita punya MST cost-nya atau minimum spanning tree cost-nya, yaitu total edge-nya yang akan kita simpan, yang akan kita pakai. Sekarang kita set visited-nya menjadi 0 dulu semua. Jadi sampai di bagian ini kita hanya inisialisasi. Kemudian pada bagian ini kita input datanya. Untuk setiap daftar edge biasanya ada A, B, dan W. A ini adalah source-nya, B destination-nya, W adalah weight-nya. Tergantung dari soal yang kita hadapi, formatnya seperti apa. Ada yang mungkin yang meletakkan weight-nya di depan, ada yang meletakkan weight-nya di belakang. Karena kebutuhan kita menyimpan di adjacency list, kita letakkan adjacency list A, pushback-nya, kita masukkan destination-nya dulu dengan weight-nya di belakang. Karena yang kita butuhkan kalau di adjacency list adalah start sama n-nya terlebih dahulu. Kita butuh ID neighbor-nya. Kemudian kita juga punya priority queue. Nah, kita setting priority queue-nya seperti ini. Kenapa? Karena kita butuh min heap. Kita akan ambil nilai yang paling kecil terus-menerus. Oke, kita akan pilih satu buah node. Seperti yang kita simulasikan tadi, kita start dengan visited-nya 0. Visited 0 artinya kita pilih node dengan ID 0. Kemudian kita akan buka neighbor-nya dia siapa aja. Tadi yang kita gambarkan dengan garis merah, kita lihat dengan garis merah. Untuk setiap edge yang kita dapat, kita akan ambil iterator second dan iterator first. Apa artinya? Kenapa kita balik second dari kemudian baru first? Karena kita ingat yang kita simpan di setiap adjacency list ini adalah first-nya adalah ID destination-nya, second-nya adalah weight-nya. Jika kita simpan di dalam priority queue, kita mau simpan weight-nya terlebih dahulu, baru destination-nya. Supaya apa? Supaya urutannya yang kita dapatkan urut berdasarkan weight-nya. Nah, ketika persiapannya sudah selesai, kita lanjutkan dengan looping selama priority queue yang kita punya masih ada nilainya. Nah, ini kita ambil edge dengan nilai priority queue paling kecil, kita ambil top-nya, kemudian kita pop, kita buang. Sekarang kita cek apakah front dan second-nya yang akan kita tuju itu sudah pernah dikunjungi atau belum. Ketika sudah, kita akan lanjut ke proses berikutnya, tapi ketika belum, kita tandai visited front second-nya dengan 1. Jangan lupa kita juga akan menambahkan MST cost-nya, berarti kita ambil edge-nya ini, maka bobotnya juga kita simpan, kita tambahkan ke dalam MST cost. Kemudian kita lanjut. Kita akan menggunakan node ini untuk mempersingkat saja front dan second.
Kemudian kita ambil adjacency list-nya, kita mau masukkan kembali ke dalam priority queue, sama seperti proses sebelumnya. Kita balik juga, 80 second, iterator first. Berarti wait-nya kita masukkan di depan, destination-nya kita masukkan di belakang. Nah, ini akan diulangi terus-menerus sampai priority queue-nya habis. Ketika sudah habis, berapa cost-nya, berapa MST cost-nya, tinggal kita print cout MST cost. Oke. Seperti ini kurang lebih kode dari Prim. Supaya teman-teman lebih bisa memahami algoritma Prim, silakan kerjakan soal dari UVA, yaitu 10034 Freckles. Soal ini adalah problem MST. Karena kita belajar menggunakan Prim, silakan di-solve menggunakan algoritma Prim. Ikuti contoh program di sini, kemudian solve problem Freckles. Oke, itu materi kita tentang Prim. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.